Santai kok. Oke, ini udah mulai ya. Pak, ini suaranya di on kan nggak Pak ini? Enggak, nanti nanti. Oh, berarti nggak usah. Ya, halo teman-teman yang sudah masuk. Kalau mau lihat yang ya, halo teman-teman. Yuk teman-teman semua yang sudah ikut join, jangan lupa di-mention teman-temannya buat ikut webinar kali ini, karena webinar kali ini sangat menarik ya materinya. Mau lihat yang chatnya itu loh. Scroll ke bawah. Ya, ini ada dari Malang Selatan hadir, halo dari Malang. Jember hadir, halo dari Jember. Ya, teman-teman semua yang sudah ikut hadir, silahkan bisa di-mention teman-temannya untuk ikut dari webinar kali ini ya. Waduh, Hongkong hadir, halo Hongkong. Assalamualaikum Karawang, waalaikumsalam. Blitar hadir, ya teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih. Jogja dan Brebes sudah hadir, ini udah ada 25 orang yang ikut dalam webinar kali ini. Semoga kedepannya bisa bertambah karena ini materinya sangat menarik teman-teman semua. Oke. Langsung saja ya, kita buka acara webinar kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat pagi. Nah, teman-teman di sini gimana kabarnya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan happy, bahagia dan juga sehat jaya ya. Nah, teman-teman semua, kali ini materi kita sangat menarik, yaitu tentang dunia kosmetik, di mana dunia kosmetik ini sudah banyak digemari oleh teman-teman, khususnya kaum hawa ya. Nah, untuk make up ini gak banyak yang kurang mengerti tentang dunia make up dan skincare, perbedaannya itu seperti apa, itu kadang masih membingungkan. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan, akan dikupas tuntas, akan dibuka secara detail oleh pemateri kita. Nah, teman-teman, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan, karena ini sangat menarik dan membantu teman-teman dalam menambah ilmu pengetahuan tentang dunia kosmetik. Nah, di sini ada dari Serang hadir, halo Serang. Muara Bungo hadir, wah sudah banyak ya yang hadir kali ini. Nah, yuk teman-teman yang belum hadir, silahkan untuk bisa di-mention. Mungkin teman-teman yang lagi sibuk, sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, bisa disambi ya menonton webinar kali ini, karena ini sangat penting, sangat menarik dan tentunya menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk join ke webinar kali ini, kepada para leader, kepada para stokis yang lain, semua mitra PT Natural Nusantara. Terima kasih, semoga rezeki kalian selalu lancar, selalu diberikan kesehatan,
dan juga selalu bahagia, sehat, sentosa. Amin ya robbal alamin. Nah, sepertinya sudah banyak ya yang hadir kali ini. Langsung saja, sepertinya sudah tidak sabar nih teman-teman. Mungkin ada beberapa para mitra di sini yang penasaran, oh siapa ini ya, berwajah baru. Mungkin teman-teman pada tanya ini siapa. Perkenalan terlebih dahulu sepertinya boleh ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman, saya Nugraheni Putri Utami atau biasa dipanggilnya Tami. Jadi saya ini yaitu beauty konsultan dari PT Natural Nusantara, menemani Mbak Nelsa ya. Ini ada dari Cilacap juga. Halo dari Cilacap. Saya dari Cilacap loh. Ya sudah lebih dari 50 orang. Oke, langsung saja ya. Kita lanjutkan ke pemateri kita, yaitu Mbak Nelsa yang akan membawakan materi tentang perbedaan make up dan skincare. Monggo Mbak Nelsa. Oke, baik. Terima kasih kepada MC kita yang luar biasa yang sudah mau membuka opening webinar kali ini. Boleh minta tepuk tangannya. Tadi sudah berkenalan ya. Beliau itu adalah seorang beauty konsultan baru dari PT Natural Nusantara yang mungkin nanti next live akan bersama beliau. Nah, mungkin nanti bisa berkenalan lebih lanjut ya. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini saya sudah mendengar bahwa yang hadir join pada kali ini sudah ada dari Hong Kong, dari seluruh Indonesia, luar biasa sekali. Tapi saya itu sebenarnya merindukan momen-momen dulu deh, yang viewersnya itu bisa sampai 100 lebih. Ini kenapa ya Pak ya? Hah? Hubungkan perangkat. Kenapa ini Pak? Di situ tak ambilin. Oh ya, oke, baik. Ya teman-teman, sebenarnya saya itu sangat merindukan momen-momen dulu deh. Padahal ini kan yang sudah join di grup kita itu sudah sampai 46.000 orang. Kenapa viewersnya semakin turun? Itu pertanyaannya ya. Nah, boleh deh di tag teman-temannya dulu, diramaikan. Kita kumpulkan sampai 100, mungkin minimal 100 orang ya, untuk meramaikan room ini sebelum kita memulai sama-sama webinar kali ini. Nah, teman-teman pastinya sudah mendapatkan informasi ya, materi kali ini yaitu adalah perbedaan make up dan skincare. Hadir, saya belum lihat nih yang ngetek temannya mana nih, yang tag teman-temannya, ramaikan dulu yuk roomnya, baru kita akan mulai nanti. Kita di grup ini sudah ada 46.000 orang. Semoga dengan bertambahnya yang join grup, kita bisa membagikan lebih banyak lagi ilmu-ilmu kepada teman-teman semua, informasi-informasi dari PT Natural Nusantara, khususnya di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Karena ini adalah grup yang menjadi center dari kesehatan dan kecantikan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin bisa langsung. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu teman-teman yang mungkin belum pernah melihat saya atau belum pernah bertemu saya. Perkenalkan, nama saya Nelsa Purwaningsih, bisa dipanggil Mbak Nelsa ya, atau Kak Nelsa. Enjoy teman-teman aja manggilnya apa. Nah, di sini saya adalah beauty konsultan dari PT Natural Nusantara. Atau mungkin teman-teman yang sudah kenal dengan saya, yang merindukan saya mungkin. Hari ini kita akan melepas kerinduan itu ya teman-teman, dengan cara kita menyaksikan webinar ini, dan juga kita akan membahas sama-sama tentang perbedaan make up dan skincare. Mungkin langsung saja ya teman-teman, kita langsung pada materinya. Yang pertama yaitu sekarang nih teman-teman, perbedaan make up dan skincare. Mungkin sebenarnya ini terlihat atau terdengar
hal yang simple ya, tetapi banyak sekali teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang masih belum memahami tentang perbedaan make up dan skincare. Bahkan di lapangan sendiri saya sering sekali menemukan yang konsultasi maupun yang konsultasi, yang ketika saat seminar, webinar itu masih banyak sekali yang kurang bisa membedakan make up dan skincare, padahal keduanya ini sangat-sangat berbeda dari segi manfaat, dari segi fungsi, dari segi produknya juga. Jadi jangan sampai kesalahan ini bisa berakibat fatal ketika nanti diterima di tangan konsumen. Itu yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Jadi makanya di sini sangat penting, meskipun di sini simple, tapi inilah yang menjadi dasar kita ketika kita nanti berada di lapangan. Teman-teman harus tahu nih, ini produk A untuk apa, produk B untuk apa, fungsinya apa, begitu. Bahkan pernah saya mendapatkan konsultasi itu begini bunyinya, Kak, saya itu menggunakan make up A di malam hari. Lah saya tanya, make upnya apa yang digunakan gitu ya, kenapa menggunakan make up saat ingin tidur? Ternyata yang dia maksud itu bukan make up. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin kita hindari ya teman-teman, agar nanti kedepannya dasar-dasar ini kuat dulu, baru teman-teman bisa berkembang mengembangkan pengetahuannya tentang skincare begitu. Nah, coba nih ya teman-teman, sebelum saya masuk kepada materi nih, saya mau lihat teman-teman menebak dulu produk-produk yang akan saya tampilkan. Jangan nyontek ya, bisa langsung saja nanti dijawab. Nanti akan saya tampilkan produk A misalnya. Ini apakah make up atau skincare? Begitu langsung dijawab, oke? Kita coba di produk yang pertama. Nah, ini produk apa nih teman-teman? Apakah ini produk skincare atau produk make up? Boleh di komen di kolom komentar, akan saya bacakan nanti. Ini make up. Oke, dari Kak Cut Melani make up. Nah, ini banyak yang menjawab make up. Oke, ada yang menjawab skincare. Make up. Nah, ini adalah tone up ya, tone up cream make up. Ada lagi yang ingin menjawab, atau mungkin ini produk kesehatan mungkin. Skincare, oke. Boleh deh. Kita lihat produk yang kedua, nanti jawabannya akan kita lihat di akhir sesi ya. Apakah benar nggak nih jawaban dari teman-teman? Kita bisa melihat. Lalu yang kedua, ini More Skin Sunblock. Ini adalah produk make up atau produk skincare ya? Boleh dijawab. Yang sunblock make up misalnya, sunblock skincare. Jawaban yang kedua, boleh dong lihat untuk diketikkan sunblock make up, sunblock skincare begitu, biar saya bisa membedakan yang tadi jawaban pertama sama jawaban yang kedua. Skincare, oke. Sunblock itu apa ya? Make up apa skincare ya? Skincare, oke. Ada lagi? Ini produk kita sudah masuk yang produk kedua. Ini ada make up, adalah make up. Sunblock itu adalah make up. Nah, sekarang sunblock itu make up, apakah make up atau skincare ya? Sunblock itu skincare, oke. Lalu kita lihat produk yang ketiga. Wah, ini ada dari HDE La Coco. Ini produk make up apa produk skincare ya? Atau kedua-duanya ya, begitu ya? Boleh dijawab, HDE, sunblock, atau skincare. Surabaya hadir, oke. Wah, ini sudah 98 orang, terima kasih ya. Kita target kita sampai 100 lebih ya teman-teman. Karena kan kita sudah ada 46 orang nih, 46.000 orang maksud saya yang sudah join di grup. Sunblock skincare. Kalau HDE apa nih? Skincare atau make up? HDE skincare, oke. HDE skincare, pakai caps lock ya, karena sangat yakin kalau ini adalah skincare begitu. Oke, ada lagi, boleh deh lanjut, kita lanjut produk berikutnya. Nah, kalau ini apa nih? Concealernya adalah make up atau skincare. Apakah ini bisa dipakai untuk sehari-hari, atau mungkin ini bisa dipakai hanya sekali-kali? Begitu, tone up. Ini concealer ya teman-teman. Concealer ini adalah skincare atau make up? Boleh dijawab.
concealer, make up atau skincare ya? HDS skincare ini sepertinya agak loading ya, jadi agak delay. HDS skincare. Kalau concealer apa ya? Make up apa skincare ya teman-teman? HDS skincare. Oh komennya masih HDE ya. Ini kalau concealer deh. Concealer ini apa ya? Concealer itu make up. Ada yang menjawab dari Kak Feby, make up. Concealer itu make up. Oke, nanti kita bisa lihat jawabannya di akhir sesi. Lanjut lagi. Lah, kalau Luke Cushion itu make up atau skincare? Make up atau skincare? Wah, ada yang menjawab skincare. Skincare, concealer itu adalah make up. Oke, skincare. Ada yang menjawab skincare. Lalu selanjutnya, nah kalau Esco Gold itu make up apa skincare ya teman-teman? Termasuk apa ya kalau Esco Gold? Make up, concealer itu make up. Nah, oke, nanti jawabannya disimpan dulu. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kita lihat tuh pengertiannya apa. Lalu kita nanti lihat urutan pemakaiannya. Dan juga nanti pada webinar kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana satu produk itu bisa digunakan untuk multifungsi sesuai dengan aturannya dan juga sesuai pastinya dengan BPOM. Jadi kita jangan sampai berkreasi tetapi ternyata menyalahi aturan. Nah, begitu ya. Nanti akan saya bantu untuk bagaimana sih cara mempergunakan produk ini dengan maksimal begitu. Esco Gold skincare, Cushion itu make up. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ingin membantu menjawab. Nanti perjawabannya disimpan dulu masing-masing ya. Baik, nah ini ya, setelah kita melihat produk-produk tadi, kita harus mengenalikan produk-produk yang akan kita jual, yang akan kita promosikan kepada mitra-mitra kita, atau mungkin yang akan kita gunakan sehari-hari. Kita harus mengenalinya. Di sini sudah ada tampil antara perbedaan skincare dan make up. Nah, jadi ya teman-teman bisa dibaca atau bisa diperhatikan di slide saya. Kita bahas yang skincare dulu deh. Nah, ini skincare. Sebenarnya skincare sendiri sudah ada kata dari skin dan care, yang mana artinya adalah kulit dan juga perawatan. Merawat, care itu bahasa Inggris ya, yang di Indonesia kan adalah care, artinya merawat, peduli. Sedangkan skin itu adalah kulit, berarti adalah merawat kulit. Bagaimana kita itu perhatian pada kulit, peduli pada kulit kita, itu adalah skincare. Nah, jadi skincare sendiri itu pengertian adalah perawatan kulit agar lebih terawat, begitu ya teman-teman, yang membuat kulit kita itu lebih sehat dan juga lebih bersih. Nah, jadi fokus untuk skincare itu adalah merawat, yang mana bisa membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat, lebih bersih, lebih ternutrisi, pastinya dengan menggunakan skincare. Dan juga skincare ini adalah investasi jangka panjang, yang mana mungkin teman-teman sendiri banyak sekali yang merasa, Kak, saya sudah menggunakan A sampai Z ini, kok nggak kelihatan ya hasilnya, kok tidak ada yang kelihatan ya progresnya begitu. Nah, ingat ya teman-teman, kalau skincare itu adalah jangka panjang, investasi kita itu di jangka panjang, nanti di kemudian hari. Tidak saat ini kita gunakan, nggak saat ini juga hasilnya akan terlihat. Kalau misalnya teman-teman menggunakan skincare yang saat ini digunakan seminggu kemudian sudah melihatkan hasilnya, wah itu harus dipertanyakan teman-teman, apakah skincare yang digunakan ini aman atau enggak. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan terlena atau tergoda dengan hal-hal yang instan, yang mana nanti kalau instan, hasilnya instan, maka juga akan cepat hilangnya, dan juga itu apakah sehat untuk kulit kita dengan hasil yang instan begitu. Nah, jadi perlu ditekankan kepada teman-teman bahwa skincare yang aman itu adalah yang melalui progres, yang melalui proses, jadi tidak instan ya. Kalau harus sabar, harus sabar dan juga harus konsisten. Itu intinya untuk menggunakan skincare, teman-teman. Perlu diingat ya, kita ini investasi kita jangka panjang. Kita jangan berpikiran pendek atau jangan berpikiran sempit. Begitu. Jangan ingin yang hasilnya instan tapi ternyata malah merusak jaringan kulit kita. Kulit kita malah jadi tidak sehat, malah jadi akan memicu kanker kulit. Itu yang harus kita hindari. Lalu selanjutnya, skincare itu adalah bertujuan mencegah berbagai masalah kulit.
Nah, jadi tujuan skincare itu adalah merawat kulit dan juga mencegah permasalahan kulit, begitu teman-teman. Jadi selain mengatasi permasalahan kulit, dia juga bisa mencegah permasalahan kulit itu muncul kalau kita rajin menggunakan skincare. Makanya skincare itu adalah sebenarnya yang utama, begitu teman-teman. Ini untuk skincare. Coba kita berlanjut ke sebelahnya, yaitu make up. Nah, make up sendiri itu sebenarnya meskipun sama untuk di wajah, tetapi fungsi dan juga kegunaannya itu berbeda, masing-masing berbeda. Kalau make up itu sebenarnya lebih ke penunjang, yang mana itu sebagai penunjang untuk tampilan kita, begitu. Nah, make up di sini pengertian adalah memiliki arti sebagai berdandan atau berhias, yang mana kita itu untuk bermake up itu adalah menonjolkan hal-hal yang indah pada wajah kita. Sebagai contoh, kita sudah mempunyai mata yang indah. Nah, bagaimana mata yang indah ini terlihat lebih menarik, begitu ya, dengan cara menggunakan eyeliner, dengan mempertegas garis mata kita agar mata kita terlihat lebih terbuka, lebih segar, dan juga lebih cantik, begitu ya terlihatnya. Itulah fungsinya dari make up. Nah, dan juga dari makeup ini dia berfungsi sebagai memperlihatkan struktur bentuk wajah kita. Misalnya kita sudah mempunyai hidung yang indah, hidung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hidung itu bagaimana kita bisa mempercantiknya agar terlihat lebih mancung seperti itu dengan cara menggunakan shading, begitu. Nah, itu adalah gunanya make up. Kita bermake up itu sangat wajib ya untuk wanita, yang mana make up ini kan bisa menunjang kepercayaan diri kita dengan kita tampil lebih percaya diri, yang mana nanti pembawaan kita akan lebih nyaman dilihat orang, begitu. Kita sudah menggunakan skincare, sudah merawat kulit kita, lalu kita tunjang lagi menggunakan make up, begitu. Makanya dua hal ini sebenarnya sangat penting, yang mana kita tidak membandingkan antara keduanya ya teman-teman. Di sini hanya kita melihat agar kita bisa memposisikan suatu produk ini digunakannya saat apa, atau enggak kegunaannya bagaimana, begitu sebenarnya. Begitu ya teman-teman. Jadi kedua ini sangat penting, yang mana satu menunjang penampilan kita, yang satu juga merawat kulit kita, investasi masa tua kita, begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ya teman-teman, kita kalau jika ingin membedakan suatu produk, kita lihat dulu produk ini fungsinya untuk apa, karena setiap produk itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang sebelah kiri kita ini adalah tentang skincare. Skincare, yang sebelah kanan itu adalah tentang make up. Nah, di sini kita lihat jenis-jenis dari skincare itu. Yang pertama itu ada cleanser, lalu ada toner, ada essence, serum, ada day cream and night cream, sunscreen. Nah, mungkin tadi yang sudah menampung jawabannya atau mengantongi jawabannya mungkin, wah saya benar nih, ternyata tadi jawaban saya, begitu ya. Nah, inilah jenis-jenis dari skincare, yaitu merawat. Sekali lagi ya, skincare itu adalah perawatan, merawat. Nah, di sini skincare itu jenisnya itu ada pembersih, ada toner untuk penyegaran, ada day and night cream untuk nutrisi, dan juga ada sunscreen untuk perlindungan kulitnya, begitu. Lalu selanjutnya di make up itu dia ada primer. Primer itu dia fungsinya untuk membuat kulit kita itu tahan lama ketika menggunakan make up ya. Ingat, ketika menggunakan make up, bukan menggunakan skincare. Itu kita menggunakan primer, berarti nanti hasil make up kita akan lebih halus dan juga akan lebih flawless, begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada complexion. Maaf, ini ada sedikit typo, ada sedikit kesalahan penulisan ya. Maksudnya ini complexion, yang mana complexion ini adalah istilah dari kecantikan. Itu tentang artinya itu adalah warna kulit, tentang tekstur atau enggak warna-warna foundation, cushion, concealer. Nah, itu adalah complexion, yang mana itu perbedakan maksudnya ya, bedak-bedak atau enggak foundation atau cushion itu dinamakan complexion. Jadi make up itu ada jenisnya, itu ada primer, ada complexion, dan juga lalu selanjutnya ada lipstick, lips make up. Itu ada lipstick, ada lip cream, ada juga lip tint. Nah, ada juga lip gloss yang banyak sekali di NASA. Jadi
mereka itu banyak sekali, tapi ternyata fungsi dan juga manfaatnya itu masing-masing begitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung kenapa sih antara lip cream dan juga lipstick itu kok berbeda. Nah, karena memang dia diproduksi dengan tujuannya masing-masing. Kalau seandainya lip cream mungkin teman-teman merasa lip cream itu dia lebih kering karena memang dia tujuannya adalah untuk tahan lama begitu. Kalau misalnya teman-teman ingin kondangan atau mungkin yang sehari-harinya kerja di kantoran yang tidak sempat untuk touch up terus, itu bisa menggunakan lip cream. Nah, karena dia akan tahan lama. Kalau teman-teman untuk sehari-hari begitu ya, boleh menggunakan lipstick aja, moisturizing lipstick yang mana dia juga lembab, yang bisa melembabkan bibir dan juga bisa membuat bibir tetap berwarna. Nah, itu kan tidak mengganggu artinya. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Atau mungkin yang ingin menggunakan lip tint, yang mana lip tint itu kan dia lebih watery dan juga lebih ringan. Nah, itu dia lebih nyaman juga. Atau untuk adik-adik kita yang masih remaja, ketika misalnya ingin agar make upnya terlihat lebih simple begitu, itu bisa menggunakan lip tint. Karena kita juga ketika menggunakan make up itu kita harus sesuaikan dengan usia. Karena kalau misalnya make upnya terlalu tebal, itu malah nanti akan menambah seperti usianya malah lebih bertambah begitu, wajahnya seperti lebih boros begitu ya teman-teman. Makanya itu harus kita perhatikan, make up itu harus kita sesuaikan dengan wajah kita begitu, agar tujuannya ingin mempercantik diri, tujuan kita ingin mempercantik diri agar tidak terlihat lebih boros begitu ya teman-teman wajahnya. Makanya di sini pun make up dari NASA itu sangat simple dan juga sangat ringan, yang mana dia bisa menyatu dengan kulit kita. Nah, nanti coba kita akan lihat ya teman-teman. Nah, ini perbedaan sendiri antara make up dan skincare ya. Di sini make upnya itu skincare-nya itu ada jenis-jenisnya, itu adalah ada cleanser, ada toner, essence, serum, dan juga ada day cream, night cream, dan juga ada sunscreen. Itu adalah jenis-jenis dari skincare. Nah, lalu selanjutnya untuk jenis-jenis dari make up sendiri, yang pertama ada primer, lalu selanjutnya ada complexion, ada lipstick, ada eyeliner, mascara, dan eyebrow. Nah, itu adalah produk-produk yang menunjang penampilan kita. Sedangkan skincare adalah yang merawat kulit kita. Itulah perbedaan dari keduanya. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham, sudah tertanam di kepala hati nuraninya, nah itu bisa dilihat bahwa produk ini ternyata untuk membersihkan wajah. Oh, artinya dia adalah termasuk skincare begitu. Lalu selanjutnya, atau mungkin produk ini untuk mempercantik mata saya agar mata saya terlihat garisnya lebih tajam. Oh, itu adalah make up begitu. Nah, itulah perbedaannya. Jadi sebenarnya sangat simple, tapi sering sekali kebolak-balik ya. Sering sekali banyak orang-orang yang masih bingung membedakan. Bahkan saya pernah membaca suatu artikel yang mana ada razia di suatu sekolah, di sekolah menengah ke atas, yang mana kan itu sudah remaja-remaja ya, yang mana remaja-remaja ini sudah membutuhkan skincare untuk merawat kulitnya dari dini, tapi malah disita sama guru-gurunya. Nah, itu loh ya yang menjadi perhatian kita, yang menjadi problem kita. Beda dengan make up itu mungkin kan hanya sebagai penunjang. Nah, tapi skincare misalnya teman-teman dari anak remaja tersebut membawa sunscreen, masa sunscreennya disita begitu ya teman-teman. Jadi itu yang bisa kita kita ambil suatu kasus yang harus kita luruskan, bahwa sunscreen itu memang sudah diperlukan sejak dini, sejak usia remaja. Kalau sampai terlambat nanti juga akan efek pada dia nanti di kemudian hari begitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang skincare dulu ya teman-teman. Skincare. Nah, kita akan membahas tentang skincare dulu ya. Di sini ada dua saya kelompokkan, ada di pagi hari dan juga di malam hari, yang mana
mungkin akan sedikit ada perbedaan antara penggunaan skincare di malam hari dan di pagi hari yang mungkin teman-teman kurang mengetahui ya di sini. Nah, di sini ada beberapa macam step yang harus kita gunakan di pagi. Kita bahas pagi dulu ya, di pagi hari. Yang pertama ada cleanser. Yang cleanser ini ada dari sabun cuci wajah begitu. Lalu selanjutnya kita menggunakan toner dan juga essence. Nah, lalu dilanjutkan dengan moisturizer dan terakhir kita wajib menggunakan sunscreen begitu. Itu untuk day creamnya, untuk rutinitas di pagi hari ya. Lalu di malam hari kita itu tetap sama, hampir sama, tapi di sini memang ada perbedaannya. Di sini yang di malam hari ingat ya, cleanser kita tetap wajib membersihkan wajah, tapi di sini ketika di sore atau malam hari wajib menggunakan double cleansing, yang mana itu pembersihannya harus 2 langkah. Kita sudah beraktivitas sehari-hari, sudah terkena kotoran, sudah sel-sel kulit matinya sudah harus kita singkirkan dari wajah kita begitu ya, makanya pembersihannya harus 2 langkah, 2 step begitu. Lalu dilanjutkan dengan toner, essence dan juga serum. Biasanya serum itu memang digunakan di malam hari karena serum itu efektifnya itu di malam hari, karena serum itu kan zat aktifnya dia memang lebih tinggi daripada skincare lainnya, makanya dia sebaiknya digunakannya di malam hari. Dan terakhir ada moisturizer begitu. Tapi di malam hari tidak menggunakan sunscreen lagi karena kan sunscreen itu adalah fungsinya adalah perlindungan dari sinar UV ya. Nah, makanya di malam hari tidak menggunakan sunscreen. Inilah step-step yang harus kita gunakan ketika kita menggunakan skincare, dan juga ini menjadi peluang juga untuk teman-teman berbisnis karena di rutinitas skincare itu perlu menggunakan beberapa produk, step-step produk untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mencapai tujuan wajah yang sehat, wajah yang glowing, wajah yang cerah. Itu harus menggunakan beberapa step teman-teman. Kalau seandainya teman-teman hanya menggunakan moisturizer saja tapi tidak menggunakan sunscreen, itu sama aja. Nah, ini adalah peluang dari teman-teman sendiri yang nanti mungkin bisa memprospek konsumen-konsumennya bahwa ini loh step-step skincare yang benar itu seperti ini loh begitu, karena ini memang ini adalah standar dari penggunaan skincare teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang konsultasi, silahkan direkomendasikan step-stepnya seperti ini adalah standar dari skincare begitu. Mau dia dimanapun standar step skincare itu seperti ini yang wajib digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Coba deh kita lihat ya produk-produknya. Nah, yang pertama itu adalah cleanser tadi ya, yaitu makeup remover. Meskipun di sini namanya makeup remover bukan hanya merontokkan makeup saja, tetapi kotoran, sel kulit mati itu juga perlu diangkat. Nah, itulah fungsinya dari micellar water. Yang mana micellar water yang mungkin teman-teman selama ini membersihkan wajah hanya menggunakan sabun aja, itu percaya teman-teman, itu tidak cukup karena sabun itu hanya membersihkan sampai permukaan saja, tidak bisa membersihkan sampai ke pori-pori begitu. Jadi kalau seandainya kita mencuci wajah menggunakan sabun saja, tetapi ternyata di dalam pori-pori kita masih menyimpan kotoran, akhirnya kotoran ini nanti menyumbat pori-pori kita. Yang mana sebum atau minyak itu yang harusnya keluar memberi kelembapan ke kulit, malah dia tertumpuk dan juga ketemu kotoran. Akhirnya jadilah jerawat, jadilah komedo. Itu yang menyebabkan permasalahan kulit tidak selesai-selesai. Banyak sekali, Kak, saya sudah menggunakan produk A untuk jerawat, tetapi kok nggak selesai-selesai jerawat saya. Coba dilihat pembersihannya bagaimana, cara membersihkan kulitnya bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah sudah benar, begitu ya. Karena pembersihan wajah menggunakan sabun ternyata itu tidak cukup, bahkan sudah ada penelitiannya. Kita membutuhkan cairan pembersih lagi, yaitu micellar water yang ada di step pertama dalam skincare, urutan skincare kita.
terasa begitu teman-teman. Karena makanya itu sangat wajib sekali untuk menggunakan micellar water. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan double cleansing, itu nanti akan terlihat atau akan terasa sendiri bagaimana efeknya perbedaan dari menggunakan membersihkan wajah menggunakan sabun aja atau mungkin dengan 2 step langkah ini, dengan double cleansing ini, pembersihan 2 langkah ini, itu akan sangat terasa sekali perbedaannya. Makanya di sini saya sangat tekankan bersihkan wajah 2 langkah begitu ya teman-teman. Bisa menggunakan micellar waternya NASA, sudah ada sekarang dari Moreskin, yaitu ada dari All Glass Skin series, tapi micellar water ini bisa dibeli terpisah, jadi bisa langsung tidak harus sepaket ya. Nah, saya sangat merekomendasikan sekali pembersihan 2 langkah yang mana bisa membersihkan sampai ke dalam pori-pori begitu. Lanjut lagi. Nah, ini masih di step pembersihan. Kenapa sih Kak kok step pembersihan bisa sampai 2 langkah? Karena memang sepenting itu untuk pembersihan. Karena kunci dari kulit sehat itu adalah pembersihan yang maksimal. Bagaimana nutrisi-nutrisi kita bisa masuk ke kulit kalau seandainya kulit kita masih ada kotoran, sel kulit matinya tidak terangkat. Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang menjadi problem, yang banyak menjadi problem saat ini ya, yang merasa sudah menggunakan skincare termahal misalnya begitu ya, tapi kok hasilnya nggak ada. Nah, dilihat dulu pembersihannya sudah 2 langkah atau belum, sudah merutinkan double cleansing atau belum begitu ya. Nah, di sini kita memaksimalkan pembersihan wajah kita itu bisa menggunakan sabun dan air, yang mana air ini kan sifatnya sangat netral sekali, yang bisa menetralkan wajah kita begitu. Nah, setelah step pertama menggunakan micellar water, dilanjutkan dengan step kedua yaitu sabun, mencuci wajah menggunakan sabun. Kita juga punya COFC yang mana ini menjadi sabun favorit NASA sepertinya ya. Koala Skin Facial Cleanser ini banyak sekali teman-teman kita yang menggunakan facial cleanser karena media memang bagus. Dia tidak hanya membersihkan tetapi dia juga bisa memberikan kelembapan karena di dalamnya itu ada kandungan kolagennya. Jadi kulit itu tidak serta-merta terasa tertarik begitu ya, karena di situ dia sudah ada bisa memberikan kelembapan juga begitu. Itulah yang menjadikan COFC ini favorit. Lalu selanjutnya ada Ersali, yang mana Ersali ini sudah membuat produk sabun ini sesuai dengan permasalahan kulitnya masing-masing. Nah, ini teman-teman perhatikan, bisa diperhatikan. Banyak sekali saya menemukan di lapangan itu yang merasa ingin menghilangkan flek hitam menggunakan charcoal Ersali. Nah, di sini lihat teman-teman bahwa charcoal ini itu dia diperuntukkan untuk menyerap minyak dan kotoran yang tersumbat ya. Itu adalah fungsi utama dari charcoal. Jadi kalau teman-teman hanya ingin menghilangkan flek menggunakan charcoal Ersali itu sangat kurang, karena di sini fokus utamanya itu adalah menyerap minyak dan penyumbatan pori-pori tersumbat. Nah, jadi charcoal Ersali ini diperuntukkan untuk kita yang mempunyai jenis kulit berminyak. Nah, berminyak yang produksi minyaknya itu berlebihan, itu bisa menggunakan charcoal Ersali ini. Lalu selanjutnya ada Acne Soap Ersali, yang mana ini diperuntukkan untuk yang berjerawat, kulit yang berjerawat. Dia bisa karena dia ada kandungan salicylic acid yang bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, tapi kalau misalnya ingin mengatasi jerawat, tidak hanya menggunakan sabun aja, karena memang fungsi utama sabun itu adalah tetap pembersihan, yang mana kita harus tetap ditunjang dengan produk-produk lainnya ya. Sekali lagi ini menjadi peluang yang besar untuk teman-teman semua ketika nanti bertemu dengan konsumen begitu. Lalu selanjutnya ada Fish Collagen, yang mana yang merasa kulitnya sudah ada tanda-tanda penuaan seperti keriput. Nah, itu atau enggak mungkin sudah ada sedikit timbul-timbulnya flek hitam, itu bisa menggunakan yang Fish Collagen ya teman-teman, bukan yang Ersali charcoal begitu. Itu yang harus kita lihat. Dan makanya
tadi saya tekankan, kita harus kenali dulu produk kita, kenali manfaatnya, kenali kandungan-kandungan di dalamnya, baru kita bisa menyesuaikan dengan permasalahan kulit yang kita punya atau orang lain yang bertanya pada kita, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada brightening soap dari Ersali, yang mana ini diperuntukkan untuk yang merasa kulitnya itu kusam, begitu, karena dia ada kandungan licorice yang bisa dia mencegah hiperpigmentasi kulit, yang mana pigmen itu penyebab kulit menjadi warnanya gelap. Nah, itu akan ditekan oleh licorice, begitu. Ini fungsi dari masing-masing sabun, bisa disesuaikan dengan permasalahan kulitnya masing-masing, begitu. Nanti teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa di akhir sesi ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah penggunaan toner. Banyak sekali yang skip penggunaan toner. Yang mana toner ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kulit. Yang mana ketika kita sudah mencuci wajah menggunakan sabun, itu kan kita usap-usap ya teman-teman, itu otomatis yang kulit kita itu lagi berantakannya. Nah, itu kalau misalnya kita langsung menggunakan serum atau menggunakan moisturizer, itu akan kurang maksimal, karena posisinya kulit kita itu masih kurang siap menerima nutrisi. Disinilah fungsi toner, yang mana dia bisa menyiapkan kulit kita menerima nutrisi, yang mana toner ini bisa menyeimbangkan kadar pH kulit. Itulah fungsinya toner. Makanya ini penting, tapi jangan di skip ya teman-teman penggunaan toner. Bahkan banyak sekali teman-teman kita yang hanya menggunakan sabun langsung menggunakan moisturizernya, begitu. Nah, itu makanya hasilnya kurang maksimal. Nah, lalu toner ini dia juga bisa menjaga keseimbangan kelembapan kulit, begitu teman-teman. Nah, dan juga banyak beberapa dari zat aktif dari skincare itu dia bisa bekerja secara maksimal itu di pH tertentu. Makanya itulah fungsinya toner, bisa memaksimalkan dari skincare yang akan kita gunakan. Kita sudah mahal-mahal nih beli skincare A, skincare B, tapi cara kerjanya kurang maksimal kan sangat disayangkan sekali, begitu. Lalu ini, dan juga produk-produk yang saya tampilkan ini ya teman-teman, ini tidak baku. Ini bisa disesuaikan dengan permasalahan kulit teman-teman masing-masing ya. Jadi di sini stepnya itu standarnya seperti ini, tapi untuk produknya nanti bisa disesuaikan dengan permasalahan kulit masing-masing. Jadi tidak harus yang saya tampilkan, tapi ini saya mengambil salah satu contoh ya, agar bisa ada pandangan bahwa produk-produknya itu inilah produk-produk sejenis yang harus digunakan sesuai dengan stepnya, begitu. Nah, ini salah satu dari toner itu adalah Face Mist Yogurt. Nah, ini adalah dari paketnya Glasskin ya. Nah, ini dia fungsinya juga selain bisa menyeimbangkan kadar pH, menutrisi kulit, dia juga bisa melembabkan kulit. Yang mana ada kandungan hyaluronic acid, yang mana hyaluronic acid ini dia sangat bagus sekali untuk kulit, yang mana dia bisa mengunci kelembapan kulit. Sebenarnya apa sih ya teman-teman yang kita cari itu? Kunci dari kesehatan kulit itu adalah kelembapan. Ingat ya sekali lagi ya teman-teman, kelembapan. Itulah kunci utama kulit. Kunci utama kulit sehat itu adalah kelembapan yang seimbang. Lembab di sini adalah yang saya maksud adalah air dan mineral ya, bukan lembab karena minyak ya. Minyak itu nanti dia bisa kalau minyaknya terlalu berlebihan itu akan membuat kulit kita menjadi lebih mudah berjerawat, lebih mengkilap, lebih kusam. Nah, bukan itu yang saya maksud. Kelembapan di sini adalah air dan mineral. Itulah yang diperlukan dari kulit. Nah, di sini ada kandungan hyaluronic acid yang bisa mengunci kelembapan di kulit kita. Itulah yang penting ya teman-teman. Kalau kulit kita lembab, itu otomatis nanti kulit kita akan berseri dengan sendirinya, dan juga dia akan kelihatan lebih plumpy, lebih baby skin, begitu ya, seperti kulit bayi, begitu. Itulah fungsinya, itulah gunanya dari hyaluronic acid yang bisa melembabkan kulit kita, begitu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah serum yang sangat penting untuk kulit kita, yang mana serum ini adalah cairan pekat dengan bahan aktif ya. Nah, di sini bahan aktifnya itu bisa berasal dari dari alam, dari tanaman, dari alam ya maksud saya. Nah, itu zat aktif
rata-rata skincare di NASA itu zat aktifnya itu berasal dari tanaman. Jadi teman-teman itu nggak usah takut atau nggak usah parno ya dengan serum, karena serum kan memang harus zat aktifnya itu memang harus dicari yang sedikit lebih tinggi karena supaya dia lebih bisa ngefek ke kulit. Tapi kita di NASA itu menggunakan yang aman, menggunakan yang herbal, menggunakan yang alam dari bahan alami begitu. Nah, dan juga serum ini dia fokus pada masalah tertentu. Sebagai contoh misalnya punya permasalahan kusam, nanti ya produknya setelah ini. Nah, dia fokus untuk mengatasi permasalahan kulit ya. Serum ini itu dari fungsi dari serum sendiri. Coba kita lihat contoh. Nah, ini sebagai contoh serumnya ini. Misalnya teman-teman yang merasa kulitnya kusam, yang merasa kulitnya itu sepertinya kurang kurang pelampi maksud saya. Nah, itu bisa menggunakan serum vitamin C. Yang mana serum vitamin C ini dia bisa mencerahkan kulit. Yang mana banyak kandungan antioksidannya sangat tinggi sekali yang bisa membuat kulit menjadi lebih awet muda begitu. Ini vitamin C Morskin ini 30% ya teman-teman. Jadi memang sangat bagus sekali untuk kulit, untuk yang diperlukan kulit, karena vitamin yang diperlukan kulit itu salah satunya adalah vitamin C, selain vitamin E, selain kolagen begitu ya. Lalu selanjutnya yang mempunyai permasalahan seperti ada kerutan atau nggak ada flek, nah itu bisa menggunakan yang Morskin Serum Gold ini, yang mana ini sepertinya serum favorit ya. Nah, ini dia bisa menyamarkan dari kerutan-kerutan yang ada di wajah begitu. Lanjut selanjutnya. Nah, ini sudah mendapat gelar kecil-kecil cabai rawit yang bahkan dicari di mana saja itu sepertinya inden gitu ya. Sepertinya nggak ada gitu karena menjadi rebutan dan juga menjadi favorit dari semuanya. Yaitu ada dari La Coco Dark Spot Essence, yang mana setiap saya membuka sosial media itu selalu terlihat ini di mana-mana ya. Mau di konten-konten, mau di story review pribadi teman-teman saya, itu banyak sekali yang sangat menyukai dari Dark Spot Essence ini ya. Nah, itu bahkan itu sebenarnya menjadi kebanggaan kita sendiri ya, menjadi member NASA kalau kita sudah mempunyai dan juga salah satu produk viral ini begitu. Semoga next produk-produk NASA bisa viral semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini serum yang menjadi salah satu di NASA ya, yaitu ada Dark Spot Essence, yang mana Dark Spot Essence ini kenapa dia bisa menjadi viral, karena dia di sini juga bisa berfungsi sebagai eksfoliator, tapi di sini eksfoliator ringan ya teman-teman. Bahkan dia tidak sekeras itu karena memang dia ada kandungan AHA/BHA yang bisa menyamarkan menyamarkan noda hitam, flek hitam. Nah, itu dia ada kandungan asam AHA/BHA-nya itu, dan juga dia tetap ada kandungan untuk melembabkannya. Jadi tidak serta-merta asam aja, dia ada kandungan licorice yang bisa mencerahkan kulit dan juga bisa menetralkan kulit, dan juga ada kandungan ekstrak wortel yang bisa membuat kulit kita itu tetap seimbang kelembapannya begitu. Dan juga Dark Spot Essence ini dia bisa dengan cepat menghilangkan noda bekas jerawat begitu. Nah, tapi yang di sini yang perlu teman-teman perhatikan, banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam menggunakan Dark Spot Essence ini. Sekali lagi ya, karena ini adalah kandungannya ada asam, makanya penggunaannya itu memang agak sedikit berbeda dengan serum-serum lainnya. Kalau seandainya teman-teman mempunyai jenis kulit yang sedikit sensitif begitu ya, gunakan saja 3 kali seminggu di malam hari begitu. Karena banyak sekali yang terjadi kulitnya itu over eksfoliasi ya, dia yang mana terjadi eksfoliasi yang berlebihan, akhirnya terasa kulitnya itu menjadi kemerahan, menjadi perih. Nah, itu artinya teman-teman terjadi over eksfoliasi yang berlebihan. Makanya digunakannya 3 kali seminggu saja begitu. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman yang memang membutuhkan kulit yang membutuhkan AHA/BHA-nya dengan
dengan banyak. Nah, itu digunakan setiap malam hari setiap malam hari itu juga nggak apa-apa begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kulitnya masing-masing karena kita setiap individu jenis kulit kita berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa kita samakan satu sama lain. Nah, dan juga yang bisa mengenali itu semua adalah sebenarnya diri kita sendiri. Dokter terhebat, dokter terpintar itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kita harus peka terhadap diri kita sendiri. Jangan nggak peka ya. Misalnya sudah ada timbul kemerah-merahan, oh ternyata terjadi over eksfoliasi, artinya saya harus stop dulu nih produknya begitu. Jadi jangan cuek ya dengan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh tubuh kita. Atau mungkin selain kecantikan mungkin kesehatan juga. Misal sudah ada tanda-tanda apa begitu ya, itu mungkin harus segera kita atasi agar tidak melebar permasalahannya begitu. Nah, kalau misalnya digunakan dengan tepat, dengan pas, produk ini sangat-sangat ajaib begitu ya teman. Bahkan saya bilang pun ajaib karena memang saking bagusnya begitu. Lalu selanjutnya ada step yang ketujuh adalah moisturizer. Yang mana moisturizer ini adalah kunci kulit sehat, yang mana kalau kita ingin lembab, ingin glowing, ingin cerah, ingin sehat kulitnya, itu gunakanlah moisturizer. Nah, di sini moisturizer itu bisa ada yang buat malam, ada yang buat siang. Nah, itu bisa karena kandungannya pastinya juga berbeda begitu. Nah, di sini moisturizer ini bisa melembabkan kulit kita, yang mana yang dibutuhkan kulit itu adalah kelembapan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kunci utama kulit sehat itu adalah kelembapan. Lembabkan dan lembabkan ya. Ingat ya teman-teman, kalau kulit kita sudah lembab, nanti otomatis kecerahan akan mengikuti, glowing akan mengikuti dengan sendirinya, sehat kulitnya akan mengikuti. Tapi memang yang paling susah adalah menjaga keseimbangan kelembapan tadi begitu ya. Nah, tapi itu yang harus kita jaga dan juga harus kita maksimalkan. Dan juga kelembapan kulit itu tidak hanya serta-merta dari luar aja, dari faktor luar, tapi dari faktor dari dalam juga ya. Ingat teman-teman bahwa pola hidup kita itu menentukan kesehatan kulit kita ya. Ingat, yang belum bisa konsisten dengan pola hidup sehat, dengan makanan-makanan sehat, dengan tidak makan makanan yang berlebihan, misalnya terlalu banyak tepung-tepungan, gula-gula yang manis. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tidak bisa konsisten, bisa diimbangi dengan produk kesehatan NASA yang sudah ada, yang mana itu sudah dibutuhkan dari tubuh kita. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa konsisten makan sayur-sayuran, teman-teman bisa ganti dengan Vitanostin, yang mana Vitanostin itu sudah setara dengan 1 mangkok sayuran begitu. Itu yang dibutuhkan ya teman-teman. Makanya sangat penting sekali perawatan dari dalam dan dari luar. Bahkan saya bilang sendiri bahwa porsi mereka itu 50%. Percuma kita tetap menjaga dari luar, kita tetap melindungi dari sinar matahari, tetapi dari dalam kita tidak imbangi, kita tidak perbanyak antioksidan, kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga memberikan efek kepada kulit kita di luar begitu ya teman-teman. Makanya sangat wajib ya di sini, kalau misalnya teman-teman tidak bisa nih konsisten makan, misalnya mencari sumber-sumber kolagen yang ada di makanan. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi amoti atau enggak bisa mengkonsumsi cold drink yang bisa menggantikan kolagen yang hilang di tubuh kita. Begitu ya, teman-teman. Itulah fungsinya suplemen yang bisa menggantikan apa yang hilang di tubuh kita. Kalau ingin awet muda, itulah kuncinya, teman-teman. Jadi tidak hanya serta-merta dari luar yang kita perhatikan, tetapi dari dalam kita harus juga tunjang kesehatan dan juga nutrisi yang harus kita perhatikan, apa yang masuk di tubuh kita begitu. Itu yang paling penting ya teman-teman begitu. Balik lagi ke moisturizer, yang mana moisturizer itu adalah dari kunci dari kulit sehat kita karena dia kelembapan ya. Nah, salah satu yang moisturizer itu banyak sekali pilihan di NASA yang bisa teman-teman sesuaikan dengan keluhan dan juga masalah masing-masing. Misalnya teman-teman yang ingin
mencerahkan kulit bisa menggunakan ada Esco Gold, yang mana Esco Gold itu dengan kandungan kolloidal goldnya dia bisa merangsang produksi kolagen lebih banyak, akhirnya kulitnya itu menjadi lembab dan juga menjadi cerah karena kolloidal gold ini dia juga bisa memfilter dari sinar matahari begitu. Tapi tetap wajib menggunakan sunscreen begitu. Atau mungkin teman-teman yang ingin menggunakan yang ingin memudarkan flek hitamnya bisa menggunakan ada Moreskin Pink yang terbaru, series terbaru dari Pink Moreskin. Itu bisa menyamarkan flek hitam dengan kandungan astaxanthin, yang mana astaxanthin ini kan termasuk kandungan premium ya teman-teman, bahkan masih jarang yang menggunakan astaxanthin sebagai kandungan dari skincare-nya. Nah, ini NASA itu sebagai salah satu produk pencetus dari astaxanthin tadi. Nah, teman-teman sebenarnya di sini bisa menjadi peluang teman-teman dalam melakukan promosi karena banyak sekali hal-hal yang bisa ditonjolkan begitu. Selanjutnya ada sunscreen ya. Nah, ingat ya teman-teman, di sini sebentar. Sunscreen ya teman-teman, di sini teman-teman bisa perhatikan. Ada di gambar di slide saya, di sini ada yang menggunakan sunscreen dan tidak menggunakan sunscreen. Bisa dilihat yang gambar hitam putih yang without sunscreen itu tidak menggunakan sunscreen. Nah, ini ketika menggunakan kamera dengan efek yang bisa melihat bisa melihat dari matahari sendiri, sinar UV sendiri itu kelihatan sekali bahwa dia tidak terlindungi. Beda sekali dengan yang menggunakan sunscreen, dia sangat-sangat terlindungi dari sinar UV. Kalau teman-teman tidak menggunakan sunscreen, efeknya itu akan sangat banyak seperti kerutan, kolagennya menurun, dan juga akhirnya timbullah flek hitam. Nah, jadi banyak sekali yang mengatakan, "Kak, flek hitam saya kok nggak berkurang-kurang." Nah, itu dilihat apakah dia menggunakan sunscreen atau tidak, rutin menggunakan sunscreen atau tidak, begitu ya. Karena ini sangat wajib sekali menggunakan sunscreen. Bahkan saya bisa mengatakan jangan sampai kita berani keluar rumah tanpa sunscreen ya. Memang kita tahu matahari itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita di dunia, baik untuk tumbuhan, baik untuk manusia, untuk hewan, dan juga untuk yang lainnya. Banyak sekali manfaat sunscreen, tapi ingat, ada efek negatif ternyata untuk kulit kita, yaitu ada sinar UVA dan juga UVB, yang mana itu radiasinya itu sangat mempengaruhi kulit kita ya. Bahkan di sini bisa teman-teman lihat UVA itu adalah untuk untuk ingat mudah mengingatnya. UVA itu dia disalurkan radiasi dari matahari itu di kisaran antara jam 6 sampai jam 12 siang. Itu UVA, yang mana UVA itu sebenarnya tidak terlalu menyengat ya di kulit kita. Rasanya memang kita tidak terasa kepanasan, terasa tidak panas, tidak terlalu panas. Tetapi teman-teman perlu perhatikan, UVA ini bisa menembus sampai ke lapisan bawah kulit kita, bisa sampai lapisan dermis. Makanya UVA ini efeknya dia bisa membuat kulit kita menjadi cepat menua, karena yang diserang adalah lapisan dermis. Yang mana lapisan dermis ini itulah di mana tempatnya kolagen dan elastin kita, yang mana produksi kolagen itu ada di dermis, nutrisi kita, kulit kita ada di lapisan dermis, itu yang membuat kulit kita menjadi cepat tua. Berbeda dengan UVB. UVB ini dipancarkan di jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nah, ini artinya burning, dia membakar. Memang kita terasa lebih tersengat ya. Kalau kita berdiri di bawah matahari jam 1 siang, rasanya seperti terbakar ya, karena dia bisa memberikan efek burning atau bakar. Nah, tapi dia cuman hanya di lapisan luar, epidermis, tidak sampai ke lapisan dalam, tapi tetap aja kulit kita menjadi gosong begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menangkal? Kita kan pastinya tetap beraktivitas sehari-hari ya. Kita menangkalnya bagaimana? Kita menggunakan sunscreen. Itulah yang paling tepat untuk menangkal dari sinar UVA dan UVB. Gunakan sunscreen, harus reapply, harus gunakan berulang di pagi dan siang hari, karena perlindungan sunscreen itu hanya kalau misalnya SPF 50 memang bisa sampai 8 jam ya, tapi kan kita beraktivitasnya misalnya di luar
di luar rumah itu bisa sampai bisa sampai berjam-jam ya, lebih dari 8 jam. Nah itu bisa di apply sunscreennya, wajib ya teman-teman menggunakan sunscreen gitu. Lalu eksfoliat, nah ini yang tidak kalah penting, yang masih mungkin teman-teman bingung nih, eksfoliasi itu apa sih kak? Eksfoliasi itu adalah dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan membersihkan pori-pori. Ingat ya teman-teman, kulit kita itu yang paling luar itu yang harus terangkat itu adalah sel kulit mati yang harus diangkat. Kalau teman-teman tidak rutin, tidak rajin melakukan eksfoliasi, itu nanti nutrisi teman-teman, serum atau enggak moisturizer yang harusnya masuk ke dalam kulit kita itu tertutup sel kulit mati. Akhirnya nutrisi kulit tidak maksimal, nutrisi kulit tidak masuk ke dalam kulit kita karena tertutup oleh sel kulit mati. Dia hanya nongkrong aja di atas permukaan kulit kita ya. Nah itulah yang menjadi permasalahan kulit. Nah ini kita harus menggunakan kita bantu untuk pengangkatan sel kulit mati. Bahkan kita sadar ya, semakin bertambahnya usia itu memang metabolisme tubuh kita itu memang menurun, makanya pergantian sel kulitnya itu mulai melambat. Beda sekali dengan masih bayi, dengan masih balita. Dulu mungkin bisa teman-teman lihat nih foto-fotonya zaman dulu yang masih bayi yang masih balita. Nah itu kan dilihat tuh, wah kulitnya masih plumpy, masih bagus gitu ya, karena memang metabolismenya dia masih bagus, masih cepat. Nah akhirnya pergantian sel kulitnya itu juga dia maksimal, juga cepat. Nah tapi seiring bertambahnya usia itu mulai melambat. Seperti contohnya kita di mesin deh. Nah semakin tua mesinnya semakin lambat progresnya begitu. Nah begitu juga dengan tubuh kita. Kita harus membantu dengan cara eksfoliasi ini begitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa bantu agar metabolismenya tetap bagus, tetap fit. Itu bisa konsumsi suplemen nasal, suplemen kesehatan nasal yang bisa membuat kita tetap awet muda begitu ya. Nah bisa dibaca dari kulit yang jarang eksfoliasi itu bisa menyebabkan kulitnya jadi kusam, jadi bertekstur itu menjadi tidak rata. Yang harusnya dia halus itu malah seperti ada geronjalan-geronjalannya. Itulah sel kulit mati yang harus kita angkat dan akhirnya menyebabkan komedo dan pori-pori begitu. Nah ini ada eksfolian dari Moreskin yang baru ya. Ini bisa teman-teman perhatikan untuk cara pemakaiannya, memang ini berbeda dengan penggunaan krim seperti biasanya, yang mana eksfolian krim ini hanya digunakan 3-7 hari dalam sebulan. Ingat ya teman-teman, karena dia di sini memang ada kandungan retinol, yang mana retinol ini bisa mempercepat regenerasi kulit, yang mana dia digunakannya hanya sebatas 3-7 hari aja, itu sudah memberikan efek eksfolian ke kulit kita begitu. Lalu selanjutnya ada Ersali. Ersali ini dia juga termasuk eksfoliasi ya. Dia di sini termasuk physical exfoliate, karena dia di sini ada penggosokan area wajah. Nah, itu dia bisa membantu mengangkat sel kulit mati juga. Yang mana di sini dia tidak hanya membantu mengangkat sel kulit mati, tetapi dia di sini dia juga bisa menyamarkan bekas luka dan juga dia bisa merangsang produksi kolagen baru, karena dia di sini ada kandungan caviar ekstraknya, teman-teman, karena dia bisa melembabkan kulit kita. Makanya ini aman sekali digunakan. Jadi nggak usah takut ya teman-teman untuk melakukan eksfoliasi, karena itu memang penting, karena itu memang perlu. Kita harus melakukan eksfoliasi begitu. Dan juga teman-teman banyak sekali yang bertanya, gimana sih Kak cara menyamarkan noda hitam atau enggak bekas jerawat? Itu bisa menggunakan Ersali ini dengan cara menggosok secara halus yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati tadi begitu. Nah di sini ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan di sini itu kulit yang terkelupas itu adalah kulit yang paling atas. Nah, jadi nggak usah khawatir, lapisan kulit kita itu tetap aman kalau kita melakukan eksfoliasinya itu dengan benar ya. Nah, jadi yang diangkat itu adalah lapisan kulit paling atas yang harusnya memang terangkat begitu, agar yang baru sel kulit baru kita itu naik ke permukaan, dan itulah yang terlihat lebih lebih sehat, lebih glowing, lebih
segar, itulah sel kulit baru kita. Nah, makanya sel kulit matinya itu harus diangkat. Nah, kalau misalnya teman-teman yang biasanya menggosok wajah atau enggak menggosok badan, yang mungkin teman-teman menemukan seperti ada apa ya, butiran-butiran daki. Nah, itulah sel kulit mati kita. Kalau teman-teman ingin melihat secara real sel kulit mati kita itu ya, kalau teman-teman seperti ada kotoran, nah itu sebenarnya itu adalah sel kulit mati kita yang terangkat ya. Daki-daki itu adalah sel kulit mati kita, begitu teman-teman. Itu yang memang harus terangkat. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang skincare, yang mana skincare itu kan adalah perawatan sehari-hari, tetapi kulit kita, wajah kita juga perlu ditunjang nih. Apalagi kan kita sebagai wanita itu rasanya membahas wajah tanpa membahas make up itu seperti ada yang kurang ya, seperti nasi tanpa sayur tanpa garam ya, begitu ya, seperti nasi tanpa lauk ya. Makanya kita juga tetap penting untuk melakukan make up natural. Nah, di sini bahkan make up NASA itu sangat-sangat natural, sangat-sangat ringan sekali, tidak memberatkan kulit kita. Banyak sekali ya make up di luar sana itu yang membuat kulit kita menjadi terlihat lebih berat. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa membuat kulit wajah kita itu terlihat lebih tua. Padahal kan kita kan ingin yang tetap terlihat unyu-unyu ya, terlihat awet muda. Nah, itu tujuan kita. Nah, di sini teman-teman nggak perlu khawatir karena make up NASA itu dia benar-benar ringan dan juga benar-benar bisa membuat kulit kita tetap terlihat maksimal, make up kita maksimal. Di sini step-step make up simple itu ada face primer, ada complexion, ada eye make up, dan juga ada lips make up. Itu make up simple ya, make up sehari-hari. Make up yang saya gunakan sehari-hari juga ini hanya sebatas ini aja. Kita nggak usah yang terlalu berat-berat karena yang penting kan kulit kita tadi sudah kita rawat. Nah, terus juga mungkin ada pertanyaan, Kak, boleh nggak sih menggunakan make up setelah menggunakan skincare? Jawabannya sangat boleh sekali ya teman-teman, karena ketika kita sudah menggunakan skincare itu wajah kita kan sudah seperti ternutrisi, sudah seperti sehat gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan make up, maka make upnya akan lebih menyatu dan akan lebih flawless. Tapi ingat, urutan penggunaannya juga kita lihat. Kita harus melihat make up skincare-nya itu harus maksimal dulu meresap ke kulit kita, baru kita lanjutkan menggunakan make up, begitu urutannya. Nah, setelah menggunakan skincare, pada step terakhir sunblock, lalu kita lanjutkan menggunakan make up, menggunakan face primer tadi, menggunakan tone up tadi, tone up whitening tadi kan dia bisa meningkatkan satu tingkat lebih cerah daripada kulit kita. Nah, yang mana dia bisa mempersiapkan make up nanti agar terlihat lebih flawless, lebih halus, lebih cerah, dan juga tidak abu-abu begitu ya. Banyak mungkin yang merasa, Kak, kok saya setelah bermake up kok rasanya seperti abu-abu. Abu-abu di sini maksudnya karena shade warnanya tidak cocok begitu ya. Nah, itu bisa menggunakan primer dulu begitu. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan complexion begitu. Lalu selanjutnya ada eye makeup, yang mana eye makeup ini bisa eyebrow, bisa maskara, dan juga bisa eyeliner begitu, yang bisa membuat mata kita terlihat lebih cantik, lebih merona, dan juga lebih terbuka, lebih open eye begitu. Apalagi kalau sekarang kan saat pandemi kita menggunakan masker. Nah, itu kita yang bisa kita maksimalkan kan adalah make up mata, yang mana kan agar kita tetap terlihat cantik begitu ya. Kita meskipun bermasker, kita tetap bermake up ya enggak teman-teman, karena kita mencintai diri kita sendiri. Dengan kita merawat, dengan kita mempercantik diri kita sendiri, itu adalah bentuk dari self love kita, bentuk dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, bentuk dari rasa syukur kita terhadap apa yang dikaruniai Tuhan kepada kita begitu. Lalu selanjutnya ada lips make up, yang bisa membuat warna bibir lebih merona, lebih segar begitu ya. Bahkan mungkin ibu-ibu di sini boleh jujur nih, ke pasar belum mandi, yang penting pakai lipstick begitu ya ibu-ibu ya. Yang penting kita terlihat segar begitu, meskipun belum mandi, meskipun belum keramas begitu. Yang penting lipsticknya tetap on. Nah, itu kita sudah terlihat seperti mandi begitu ya ibu-ibu. Mungkin boleh jujur tuh di kolom komentar. Baik, kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, bahkan di sini saya ada sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin di sini menentukan shade warna dari make upnya sendiri.
shade warna dari cushion yang ingin kita gunakan itu kan kita sesuaikan dengan kontur maksud saya dengan tone warna kita ya, tone warna kulit kita ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman yang kulitnya berwarna cerah bisa menggunakan shade yang cerah, ada iris. Lalu teman-teman yang mungkin kulit tone wajahnya itu lebih ke warm atau lebih ke saumatan, itu bisa menggunakan shade terbarunya dari Luke, yang mana kita bisa sesuaikan, kita bisa samakan dengan tone warna kita, karena Luke ini banyak sekali varian warnanya. Dia sudah memberikan pilihan warna untuk kulit-kulit Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan tips kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah order yang sudah stok dari Luke cushion dengan shade warna gelap, mungkin tidak terlalu kencang atau tidak terlalu laku begitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa kasih tips nih buat konsumennya ya. Ini yang Luke yang shade gelap itu bisa dijadikan kontur teman-teman. Jadi jangan sedih ya, ini sangat berfungsi sekali karena manfaatnya dia bisa tetap berguna. Nah, bisa teman-teman lihat, perhatikan pada gambar di highlight ini adalah yang warna terang. Kita bisa menggunakan cushion dengan misalnya shade iris. Nah, itu kan dia bisa meng-highlight atau bisa menonjolkan bagian yang terang. Nah, untuk teman-teman atau untuk kita yang berwajah cabi begitu ya, seperti saya deh contohnya, ini kan pipi saya cabi ya. Nah, itu kalau saya ingin memberikan efek tirus itu saya menggunakan kontur Luke yang shade gelap. Nah, ini ya mungkin bisa saya contohkan, ini saya menggunakannya Hestia ya teman-teman. Nah, di sini yang Hestia. Nah, ini kan shade-nya lebih gelap daripada kulit saya, yang mana dia bisa memberikan efek kontur, efek gelap. Akhirnya pipi saya kelihatan lebih tirus begitu. Kita coba ya di sebelah sini. Nih, bisa teman-teman lihat ya, pipi saya itu memang besar. Ini mungkin anugerah dan karunia dari Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa memberikan efek kontur, efek tirus. Nih, teman-teman ambil saja shade yang gelap, lalu langsung diaplikasikan pada daerah tulang rahang kita agar dia lebih menonjol begitu, agar kita terlihat efeknya lebih tirus nih. Lalu bisa langsung di tap-tap begini. Kelihatan ya? Nah, begini ya teman-teman, begini. Nah, ketika kita memberikan efek gelap pada area tulang rahang, itu akan memberikan efek tirus. Atau mungkin teman-teman yang ingin terlihat lebih mancung. Nah, ini bisa digunakan sebagai shading di hidung kita. Begini. Contoh ya, bisa digunakan di area samping hidung agar terlihat lebih mancung, agar lebih menonjol hidung kita. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan pipi saya. Ini kurang dekat ya. Pipi saya dia lebih terlihat lebih tirus ketika saya menggunakan kontur ini. Kontur yang lebih gelap, shade-nya lebih gelap. Kalau misalnya sudah digunakan, nah kan kita nggak ngebiarin nih terlihat lebih gelap begini, kita tutup menggunakan bedaknya agar terlihat lebih natural begitu. Kelihatan nggak ya teman-teman? Ajib barang apa nih? Ajaib ya maksudnya mungkin. Nah, lalu kita tutup menggunakan bedaknya. Nah, ini akhirnya saya terlihat tirus tanpa operasi begitu teman-teman. Nih ya. Nah, shadingnya juga kita tutup menggunakan bedaknya untuk menutup kontur kita tadi. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ini kelihatan beda sekali ya pipi saya yang saya sudah menggunakan kontur shade yang gelap dan juga yang belum. Nah, ini sangat terlihat sekali. Di sini dia lebih tirus begitu.
Nah, ini bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman contohkan di rumah masing-masing, atau mungkin teman-teman bisa langsung prospekkan kepada konsumen-konsumennya. Ini loh, kalau mau kelihatan tirus itu pakai yang ini, begitu. Nggak pakai bedak nggak apa-apa, yang penting pakai lipstick. Oh, benar sekali ya, lipstick harus tetap on, begitu. Nah, kalau kita misalnya ingin ke acara kondangan begitu ya, agar kita terlihat lebih maksimal, itu bisa menggunakan konturnya tadi, begitu. Nah, lalu selanjutnya nih, yang nggak kalah menarik, yang mungkin teman-teman nggak tahu ternyata ada rahasia di balik rahasia. Teman-teman, kalau sudah ada moisturizing lipsticknya, boleh dibawa deh. Ternyata di bawahnya itu ada refillnya. Jadi yang sudah habis jangan dibuang, atau mungkin yang sudah habis boleh diambil lagi di tempat sampahnya ya, karena ini ada refillnya ya teman-teman. Sayang kalau nggak digunakan. Bahwa di dalam di bawahnya ini ada refillnya, seperti yang digambar yang ada di slide saya. Itu tinggal dibuka nomornya. Nah, itu ada isinya lagi. Kalau misalnya sudah habis, teman-teman bisa tusuk bawahnya, bisa menggunakan sumpit atau menggunakan tusukan apa gitu. Nah, itu dia akan muncul lagi ke permukaan. Lipstick kita ada lagi ya teman-teman. Makanya sayang sekali kalau tidak digunakan, kalau dibuang begitu saja, padahal ini ada refillnya. Nah, boleh dibuka tuh teman-teman. Di sini ada anunya loh, ada refillnya. Aku kurang nih ya teman-teman, bisa dilihat ada refillnya, begitu ya. Jadi tapi nanti kalau sudah habis baru ditusuk, begitu ya. Jangan ditusuk sekarang, nanti yang atas malah keluar. Nanti kalau sudah habis baru ditusuk, begitu. Ini sangat-sangat ekonomis dan juga sangat menjadi perhatian kita semua. Di sini kan bisa kita jadikan bahan iklan bahwa Morskin Light Moisturizing Lipstick ini selain harganya ekonomis, ternyata dia juga menyediakan refill di dalamnya. Atau mungkin teman-teman menyesal baru tahu sekarang kalau ada sudah buang berapa lipstick ibu. Menyesal ya. Nah, ini ya, mungkin kalau misalnya yang masih ada, diambil lagi, ada refillnya teman-teman. Nah, Kak, dan juga mungkin banyak sekali pertanyaan, Kak, kok habis diputar kok nggak bisa ditutup, nggak bisa dimasukkan lagi? Karena memang di dalamnya ini bukan alat per seperti lipstick pada biasanya ya, tapi di sini adalah isi ulangnya. Kita lebih baik mana? Lebih baik isi ulang kan teman-teman, agar bisa hemat, begitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan iklan teman-teman. Ini sangat menjual sekali ya, bahwa ada refill di dalamnya, ada rahasia di dalam rahasianya. Kemarin juga baru aja dibuang. Nah, ini bisa Kak Kusni bisa dicari lagi ya. Mungkin masih ada, karena kan baru kemarin ya. Wah, bener ya, ada aku cek. Ya benar, masa saya bohong Kak. Bener ya. Nah, ini sangat-sangat ekonomis, sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman ya, bahwa lipstick Morskin ini ternyata ada refillnya, begitu. Oke, nah ini ya teman-teman yang tidak kalah penting ya teman-teman. Di sini saya mau kasih tips juga. Ternyata yang di Happy Beauty Morskin yang mungkin teman-teman belum tahu atau yang teman-teman belum perhatikan. Ternyata di Happy Beauty-nya Morskin itu ada salah satu shade lipsticknya itu ada glitternya. Jadi ada seperti kilauan-kilauan manik-maniknya. Nah, itu kalau kita pakai buat kondangan itu sangat bagus sekali guys, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakannya digunakan sebagai eyeshadow, itu sangat-sangat bagus karena ada glitternya yang bisa membuat bisa membuat mata kita itu lebih shining, begitu. Tapi ingat ya, penggunaannya hanya tipis-tipis saja, itu sudah memberikan efek bagus sekali. Teman-teman boleh coba deh, yang punya Happy Beauty di rumahnya boleh dicoba yang nomor yang shade 12. Shade 12 itu kan memang warnanya memang agak ke orange-orangean begitu ya. Nah, itu dia bisa memberikan lebih bagus di mata karena dia ada shining-shiningnya, ada glitter-glitternya. Penggunaannya hanya cukup tipis-tipis aja. Ingat ya, tipis-tipis aja. Dia bisa memberikan efek
efek yang sangat cantik di mata, seperti mata makeup Korea begitu ya. Nah, itu dia sangat bagus sekali ya teman-teman. Di sini salah satu tips dari saya. Ingat, penggunanya hanya tipis-tipis saja. Jadi teman-teman gak perlu beli lagi yang namanya eye palette yang harus beratus-ratus ribu. Itu gak perlu lagi. Kita cukup menggunakan satu lipstick ini, yang mana lipstick ini pun sudah ada 3 ya teman-teman. Yang lain bisa digunakan di bibir, atau enggak sebagai perona pipi, dan juga ternyata bisa digunakan sebagai eyeshadow yang ada glitternya. Kalau misalnya shade warna lain kan hanya warna-warna begitu aja ya, misalnya pink aja, tapi ternyata ini ada glitternya, itu yang bisa membuatnya terlihat lebih berbeda begitu. Itu tips dari saya, dan ini saya gunakan sehari-hari karena memang warnanya sangat cantik dan juga sangat bagus karena ada glitternya itu tadi. Ingat ya, penggunaannya hanya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak, karena di sini tipis aja dia sudah membuat mata kita terlihat lebih bagus begitu. Oke teman-teman, nah selain tadi produk-produk yang kita gunakan ya, ada banyak sekali produk-produk NASA. Apa yang saja yang bisa kita gunakan, dari skincare-nya, dari make up-nya. Kita juga bisa menggunakan alat-alat yang bisa menunjang penampilan kita teman-teman. Ada beberapa rekomendasi alat yang bisa saya sampaikan untuk menunjang penampilan kita. Nah di sini kita lihat, pertama ada nanomist spray yang bisa teman-teman isi menggunakan Avemis atau enggak menggunakan aloe vera ditambah air dengan perbandingan mungkin 70-30 ya. Nah itu dia bisa masukkan ke nano spray ini teman-teman. Yang mana nano spray ini dia bisa membuat kandungan skincare-nya itu menjadi lebih nano, menjadi lebih kecil. Akhirnya dia bisa meresap ke kulit kita dengan maksimal begitu. Apalagi kalau misalnya yang lagi kondangan, yang lagi beraktivitas di luar, itu bisa menyejukkan wajahnya menggunakan nano mist spray ini begitu. Atau bisa menggunakan humidifier ini, yang mana dia bisa melembabkan udara. Ingat ya teman-teman, kulit kita itu perlu kelembapan. Sekali lagi, lembabkan. Itulah kunci dari kulit yang sehat, yang mana kan tadi ada kandungan hyaluronic acid yang bisa mengunci kelembapan di area sekitarnya. Nah kalau area sekitarnya udah lembab, otomatis nanti kulit kita juga lembab. Itulah fungsi dari humidifier ini. Lalu selanjutnya ada diffuser ya. Diffuser ini dia bisa merelaksasi kita ketika kita sudah lelah melakukan aktivitas. Nah ini dia bisa mengubah minyak esensial ini menjadi uap, yang mana uap ini bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Akhirnya otot-otot tidak tegang, kulit kita bisa relaksasi, bisa bekerja dengan maksimal begitu. Lalu selanjutnya ada jet roll ini yang bisa digunakan ketika kita menggunakan sheet mask. Nah, kita kan sudah ada nih produk sheet mask baru dari La Coco yang varian Bakuchiol. Nah, kita bisa menggunakan roll ini untuk memaksimalkan penyerapannya tadi, begitu teman-teman. Nah, oke. Baik. Nah, kita balik lagi ya. Setelah saya mau lihat nih perbandingan setelah melihat atau menyimak webinar tadi. Kita lihat apakah masih konsisten dengan jawabannya, ataukah berubah, ataukah sudah memahami tentang produk-produk NASA, bisa membedakan yang mana yang skincare, yang mana yang make up. Coba deh kita lihat nanti untuk jawabannya. Wah, ini sudah ada yang menjawab padahal belum ditanya ya. Nah, nanti untuk jawabannya sendiri bisa misalnya produk A skincare, produk B make up gitu ya. Jadi saya mau lihat nih produknya, jangan skincare aja, make up aja jawabannya begitu ya. Nah, coba kita lihat produk yang pertama nih. Ini produk make up atau skincare ya, tone up ini make up atau skincare. Tadi sudah disebutkan di awal. Saya mau lihat nih, apakah sudah ada perubahan, atau mungkin ada malah yang ragu dengan jawabannya yang tadi di awal ya. Saya mau lihat nih jawabannya. Alhamdulillah lipstikku bisa dipakai lagi. Nah, iya lipstik yang tadi ada refillnya itu bisa dipakai lagi asalkan ditusuk ya. Tone up skincare. Nah, ada yang jawab skincare, make up kak gitu ya. Skincare, tone up itu skincare. Ada lagi yang jawab make up.
Apa ya jawabannya ya? Oke, mungkin langsung saja. Kalau tone up ini adalah masuk ke dalam jenis make up, karena tone up ini adalah primer ya teman-teman, yang mana tone up ini dia mempersiapkan kulit untuk make up, yang mana tone up ini bisa memflawlesskan kulit kita, bisa melembutkan membuat kulit kita menjadi terlihat lebih halus begitu ya. Meskipun memang dia ada kandungan skincare di dalamnya, tetapi dia bukan jenis dari skincare. Kita kan nggak bisa ya menggunakan tone up ini untuk maksudnya untuk sebagai perawatan, enggak. Yang mana dia ada kandungan skincare ini agar kita bermake up tetap kulit kita tetap terjaga begitu. Tone up adalah make up, jawabannya yang benar. Nah, ini buat teman-teman yang benar mungkin dapat hadiah. Hadiahnya adalah nomor WA saya. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya ada Moreskin Sunblock. Moreskin Sunblock ini apa ya teman-teman? Make up atau skincare? Nah, kita lanjut ke produk yang kedua. Make up atau skincare? Aku suka banget karena kalau aku pakai mukanya jadi glowing. Iya, kalau tone up itu dia bisa meningkatkan satu tingkat lebih cerah. Sunblock itu adalah skincare atau make up? Skincare. Oke. Ayo yang nggak mau jawabannya yang kedua salah, ayo. Sunblock itu skincare atau make up ya? Sunblock skincare. Oke, baik. Di sini jawabannya sudah benar semua. Sunblock termasuk ke dalam skincare. Tadi kita sudah jelaskan juga kalau proteksi itu adalah termasuk perawatan kulit, yang mana sunblock ini adalah termasuk ke dalam skincare, adalah merawat kulit begitu. Oke. Sudah benar semua ya. Kita lanjut ke produk yang ketiga. Nah, sekarang HDE La Coco ini termasuk essence tadi apa ya? Make up apa skincare ya? HDE skincare atau make up? Boleh dijawab di kolom komentar. Tone up, make up, sunblock, skincare. Benar. Nah, sekarang yang ketiga. HDE ini apa ya? Skincare atau make up? HDE adalah skincare. Wah. Ada lagi? Sunblock, skincare. Oke, sudah benar ya, luar biasa. Terima kasih. HDE adalah skincare. Jawabannya HDE adalah skincare karena HDE termasuk ke dalam essence, yang mana namanya sendiri adalah Hydrating Divine Essence ya, yang mana dia merawat kulit. Perawatan, artinya skincare begitu. Oke, lanjut. Concealer ini make up apa skincare ya? Apa ya tadi ya? Yang mungkin sejenis dengan concealer tadi sudah kita jelaskan. Ini termasuk ke dalam skincare atau make up. Concealer apa ya? Make up atau skincare? Yang mungkin clue-nya bisa menutupi noda-noda di wajah kita, menutupi permasalahan kulit kita. Kira-kira apa ya concealer ya? Make up. Oke, ada lagi? Make up Kak. Oke. Wah, ini sepertinya sudah benar semua, sudah menyaksikan dan menyimak tadi webinar kali ini. Concealer adalah make up. Wah, terima kasih ya, concealer make up. Lanjut lagi. Ada dari Luke kira-kira apa ya tadi? Luke tadi cushionnya Luke apa ya tadi? Sepertinya ada di slide ya tadi ya. Sudah dijelaskan tadi yang kontur wajah. Itu adalah make up. Oke, make up. Jawab semua make up. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah make up. Cushion adalah make up. Salah satu make up yang bisa menunjang penampilan kita, mempertegas hal-hal yang harus dipertegas. Seperti contohnya tulang rahang kita, tulang hidung kita agar terlihat lebih mancung gitu. Lalu selanjutnya, sekarang yang terakhir Esco Gold ini termasuk skincare apa make up ya teman-teman?
atau mungkin yang pengguna Esco Gold pasti tahu dong ini apa ya, make up atau skincare. Look make up. Kalau Esco Gold make up atau skincare ya? Sepertinya delay ya ini teman-teman. Ya, Esco Gold itu tadi yang ada kandungan colloidal goldnya. Berarti colloidal gold itu adalah satu zat aktif. Artinya termasuk kemana ya? Skincare atau make up? Concealer untuk merapikan alis. Wah, iya benar bisa. Ketika kita sudah membuat bingkai alis, itu kita menggunakan concealer di di area tepi-tepinya, itu bisa membuat alis kita terlihat lebih bagus dan juga lebih profesional begitu. Esco Gold skincare Kak. Wah, ya benar sekali, tepat sekali. Esco Gold itu adalah skincare. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua yang sudah menjawab dengan benar. Terima kasih sekali sudah menyaksikan webinar kali ini. Oke, baik, kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita masih ada setengah jam sebelum kita akhiri sesi webinar kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mau di seputar materi atau mungkin di luar seputar materi, boleh ditanyakan. Atau mungkin nanti teman-teman yang tidak sempat bertanya atau malu-malu bertanya, atau mungkin ingin lebih privacy, lebih pribadi pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung menghubungi nomor WA saya ya. Sudah ada belum ya? Oke, teman-teman boleh bertanya sekarang. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan akan saya jawab ya. Hore, ini Kak Ratna pasti benar semua, karena senang. Ada dari Kak Sriani, Kak, air salib peeling spray dipakai setiap hari boleh nggak? Dan baiknya dipakai sore apa malam hari? Pas wajah kotor atau dibersihkan dulu? Oke, baik, terima kasih untuk Kak Sri. Nomor WA-nya berapa Kak? Kasih nggak ya? Oke, nanti ya setelah akhir sesi akan saya sampaikan nomor WA. Oke, untuk air salib peeling spray, boleh kita lihat air salib peeling spray. Air salib peeling spray ini sebenarnya memang kandungannya itu sangat aman untuk kulit. Nah, sebenarnya ini diperbolehkan untuk digunakan setiap hari. Tetapi di sini saya tekankan lagi ya teman-teman, sebaiknya maksimalnya itu mungkin digunakan 3 kali seminggu aja, karena yang namanya kita takut khawatir nanti tetap ada efek over eksfoliasi yang mana kulitnya nanti akan lebih lebih sensitif kan. Pergantian sel kulit itu, regenerasi sel kulit itu ada 28 hari. Kalau kita paksa terlalu berlebihan, itu nanti akan nggak baik juga. Sebenarnya boleh digunakan setiap hari, tetapi mungkin saya bisa menyarankan digunakan 3 kali seminggu aja, dan digunakan saat wajah bersih atau kotor. Pertanyaannya ya, sebenarnya penggunaan air salib peeling spray itu maksimalnya teman-teman bisa menggunakannya, pertama kita bisa kompres menggunakan kapas menggunakan kapas dan air hangat di wajah kita, dikompres dulu sebentar agar pori-porinya terbuka ya. Nah, itu setelah itu baru disemprotkan air salib peeling spray lalu digosokkan, yang mana itu akan lebih maksimal nantinya. Dan juga air salib peeling spray ini bisa digunakan saat wajah kotor. Wajah kotor berarti fungsinya nanti dia bisa membersihkan untuk pengangkatan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Tapi mungkin saya menyarankannya agar lebih maksimal, yang mana fokus dia untuk pengangkatan sel kulit mati digunakannya setelah mencuci wajah. Lalu silakan kompres wajahnya menggunakan air hangat, lalu bisa disemprotkan menggunakan air salib dan dieksfoliasi, itu lebih maksimal lagi. Begitu ya. Itu untuk air salib. Kita lanjut pertanyaan yang kedua, ada dari Kak Ika mau Lydia. Kak Nelsa, untuk penanganan jerawat parah gimana ya tipsnya? Sudah pakai X Acne dan air salib acne facial soap, habis 3 paket masih muncul jerawat. Nah, oke ya, di sini kita lihat ya, untuk jerawat ini kita bisa bedakan dulu. Kita penanganan jerawat itu ada 2 fase. Yang pertama fase pengobatan, yang kedua fase perawatan. Saran saya kita masuk ke fase pengobatan dulu, yang mana kita harus fokus pada jerawatnya. Produk-produk yang kita gunakan fokus pada jerawat. Nah, tadi yang sudah digunakan sudah tepat menggunakan
X acne, anti acne, dan juga Ersali Shop. Nah, tapi ternyata kurang maksimal. Artinya kita butuh yang lebih ampuh lagi dalam pengobatannya, obatnya gitu. Nah, di Nasak sudah ada paket acne box yang mana itu acne, anti acnenya Morskin yang biasa, yang dulu itu ada yang lebih ampuh dari itu yang ada di paketnya. Nah, itu bisa digunakan kalau misalnya tidak mempan menggunakan yang anti acne-nya Morskin ini, bisa menggunakan yang paketnya tadi begitu. Karena kita memang harus fokus pada pengobatan. Dan juga sekali lagi kita lihat tadi, kalau kenapa tidak bisa sembuh-sembuh, mungkin dari pembersihannya yang kurang, tidak menggunakan double cleansing tadi, yang mana kotoran tetap menyumbat pori-pori, minyaknya tetap tersumbat, gimana kita mau sembuh begitu. Dan juga saran saya yang ingin sembuh di jerawatnya, silahkan perhatikan pola makannya, hindari yang berminyak-minyak dulu, hindari yang manis-manis dulu, meskipun memang rasanya yang enak ya teman-teman, meskipun memang gorengan lebih menggoda daripada mungkin buah pir begitu, gorengan lebih nikmat memang ya. Nah, tapi kita harus perhatikan, kita harus menyadari diri kita, oh tubuh saya lagi butuh pengobatan, artinya saya harus fokus kepada hal-hal yang bisa menunjang pengobatannya selesai. Kita harus dari konsumsi cemilannya bisa diganti menjadi buah-buahan, menjadi sayur-sayuran, atau mungkin bisa mengkonsumsi yang suplemen-suplemennya begitu. Ingat ya, pengobatan itu harus dari dalam dan dari luar begitu. Dari luar saya sarankan mungkin bisa menggunakan menggunakan anti acne box Morskin yang lebih ampuh untuk jerawat, dan juga itu hanya digunakan di total di area jerawatnya aja ya, karena memang itu dalamnya bukan nutrisi, tapi itu adalah dalamnya obat begitu, seperti salicylic acid begitu. Itu ya untuk yang jerawat. Lalu selanjutnya Escogold pemakaiannya kapan Kak? Nah, Escogold itu termasuk moisturizer ya, jadi dia digunakan di step terakhir, di bukan step terakhir juga sih, kalau di siang hari kan step terakhir itu adalah sunblock, berarti Escogold itu digunakan sebelum sunblock, sebelum sunblock Escogold. Jadi gini ya teman-teman, prinsipnya untuk penggunaan skincare itu adalah gunakan dari yang konsentrat terendah ke yang ketinggi, yang mana digunakan dari yang tercair ke yang padat begitu. Nah, Escogold kan termasuk krim, dia kan lebih padat, berarti dia digunakan setelah menggunakan serum, setelah menggunakan toner, setelah menggunakan essence begitu. Itu adalah urutan penggunaan skincare. Kak, yang benar itu sunblock pertama atau terakhir setelah skincare ya? Yang benar itu adalah step terakhir karena perlindungan. Jadi kita harus menggunakan nutrisi dulu, baru nanti terakhir dilindungi dari sinar matahari, atau dikunci atau di shade begitu ya. Oke, mungkin 5 menit lagi ya kita, karena kita juga di hari Jumat. 2 pertanyaan terakhir, Kak, aku usia 30 tahun, udah lama pakai krim abal-abal. Cocoknya pakai skincare apa ya? Soalnya udah pakai Morskin atau udah 5 bulan masih kusam. Oh, oke, baik. Kita tidak usah berkecil hati ya, karena punya masa lalu kita menggunakan krim yang abal-abal, karena yang penting kita ada kesadaran untuk berpindah. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, ini untuk kakaknya sudah berusia 30 tahun, sudah menggunakan Natur tapi terasa masih kusam. Nah, kalau misalnya kondisi wajahnya saat ini tidak sensitif atau tidak cukup terganggu dari skincare abal-abal, yang mana kan skincare abal-abal ini sebenarnya dia kandungannya itu tidak baik untuk kulit kita, yang mana dia bisa merusak skin barrier kulit kita. Skin barrier itu adalah lapisan pelindung paling atas kulit. Nah, kalau itu rusak, yang mana nanti dia bisa memberikan kulit kita jadi tidak maksimal ketika menggunakan nutrisi lainnya begitu ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir, kita tetap berikhtiar, kita tetap nutrisi kulit kita dari dalam dan dari luar. Saran saya bisa mengimbangi dengan menggunakan lecithin, juga bisa dioleskan pada wajah, karena lecithin itu memang sangat bagus untuk sel-sel ya, baik sel kulit
sel kulit juga bagus. Nah, itu bisa diimbangi, itu nutrisi untuk ibaratnya menggemburkan lagi lahannya yang sudah gersang karena efek dari krim abal-abalnya tadi ya. Itu bisa menggunakan lecithin, mungkin bisa dimaskerkan aja malam hari, mungkin bisa dimaskerkan 2 jam sebelum menggunakan skincare. Dan kalau misalnya kulitnya baik-baik aja, tidak apa-apa, saya sarankan lakukan eksfoliasi agar kulitnya tidak kusam, begitu ya. Seperti tadi contoh lakukan eksfoliasinya, bisa dilihat di slide yang tadi ya. Satu pertanyaan lagi ya. Nanti kalau misalnya yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung japri saya. Saya akan tuliskan nomor handphone di akhir sesi ya. Pertanyaan terakhir. Dari ada Kak Nani ya. Kak, jadi kalau kita mau pakai bedak, baik itu bedak padat atau bedak powder, itu sunblock dulu baru bedak ya Kak? Iya, benar sekali ya. Nah, ingat ya teman-teman, makanya tadi, bolehkah kita menggunakan make up setelah menggunakan skincare? Jawabannya adalah boleh sekali. Jadi kita menggunakan skincare dulu, baru kita menggunakan make up. Nah, sunblock itu termasuk ke dalam skincare. Yang mana tahap terakhir dari skincare adalah sunblock. Baru setelah itu kita menggunakan make up, begitu ya. Ingat, gunakan make up, menggunakan skincare baru make up, itu adalah urutannya. Jadi sunblock dulu baru bedak, begitu ya. Itu adalah urutannya yang benar. Oke, baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang didapat, apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Semoga bisa menunjang atau meningkatkan penjualan dari teman-teman semua, bisa membuat kita lebih glow up lagi, bisa membuat kita lebih percaya diri dan tampil cantik lagi. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya akan menuliskan nomor WhatsApp. Itu nomor untuk konsultasi, atau mungkin teman-teman yang ingin mengadakan webinar lagi untuk teman-teman mitra stokis, bisa langsung menghubungi nomor tersebut dan juga daftarkan diri. Nanti akan kita buat janji lagi untuk mengisi webinar di grup masing-masing, mungkin lebih private gitu ya teman-teman. Kalau di sini kan lebih umum begitu. Oke, baik, terima kasih. Jawaban selama ini suka bingung, sekarang udah jawab mantap. Terima kasih sekali teman-teman. Apabila selama berlangsungnya webinar ini saya melakukan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat, ilmunya bermanfaat, dan juga apa yang didapat di hari ini bisa dibagikan dan juga bisa di-sharekan kepada rekan-rekan kita, downline kita. Amin ya robbal alamin. Saya doakan semoga pandemi segera berlalu, teman-teman bisa hadir langsung ke PT Natural Nusantara. Saya sudah sangat merindukan teman-teman untuk bermain di kantor tercinta kita, dan juga saya ucapkan sukses selalu untuk teman-teman dimanapun kita berada. Sukses selalu bersama NASA. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan tetap semangat pagi.